Nah ini yang aku bilang tadi ada salah satu yang buat aku ini keren banget sih. Malaysia keren banget memikirkan hal ini guys. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke guys, ini kemarin aku ada baca sebuah berita di Instagram. Ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah bertindak untuk melakukan eksekusi terhadap korban-korban bencana banjir. Tempat yang disediakan, tenda yang disediakan, bahan makanan yang disediakan. Nah, ada satu postingan dari Big Alpa ya guys, puluhan ribu warga Malaysia mengungsi akibat banjir. Nah, ini puluhan ribu itu bukan jumlah yang sedikit, banyak banget gitu kan. Tetapi yang salutnya adalah, nanti kita lihat ya, nanti kita baca juga beritanya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widianti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Oke, di sini aku mau memberikan update dulu per hari ini 8 Desember 2025, tepatnya pukul 10 pagi. Nah, jadi ada updatean terbaru ya dari Sumatera bahwa Letjen Suharyanto memberikan data, memberikan pengumuman informasi bahwa korban jiwa pada hari ini di Sumatera itu 921 orang meninggal, 392 orang hilang, dan 975.000 warga mengungsi. Ironisnya, data tersebut kembali berubah hanya dalam hitungan jam guys. Hitungan jam, bayangin. Mohon doanya untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, dan keluarga yang masih bertahan semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak banget kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal. Semoga Allah gantikan dengan yang baik. Dengar kabar juga bahwa pemerintah Indonesia, ya dengar kabar ini mah, kalau akan memberikan rumah untuk korban-korban yang terdapat banjir, ingin dibangun ulang katanya. Semoga terrealisasikan ya pemerintah Indonesia, insya Allah. Oke, kita kembali ke topik. Nah, ini ada postingan dari Big Alpa, sama-sama dihantam banjir besar, Malaysia catat korban paling sedikit. Nah, ini per 3 Desember 2025, jumlah korban bisa saja berubah ya. 8 Desember itu udah naik ratusan korban jiwa ya guys di Sumatera tepatnya. Nah, ini Malaysia catat korban paling sedikit. Indonesia pada saat itu 753 orang tewas, Thailand 185 orang tewas, dan Malaysia 3 orang tewas. Ini per data tanggal 3 Desember 2025 ya. Banjir besar akibat curah hujan ekstrim yang disebabkan oleh siklon tropis Senyar tak hanya terjadi di Sumatera, Indonesia, tapi juga Thailand dan Malaysia. Di Malaysia sendiri terdapat setidaknya 7 negara bagian yang terdampak: Selangor, Terengganu, Kelantan, Perak, Kedah, Pahang, dan Perlis. Tapi di KL juga banjir kan? Banjir besar juga aku lihat sih. Namun jumlah korban jiwa di Malaysia hanya 3 orang. Kok bisa? Oke, kita lihat lagi. Malaysia telah memiliki sejarah panjang akan bencana banjir sejak 1886. Karena itu, pemerintah di sana serius dalam menanggulangi banjir. Pada tahun 2025, pemerintah Malaysia mengalokasikan anggaran besar untuk persiapan menghadapi bencana banjir. Jadi Malaysia ini memang udah mempersiapkan, memikirkan ke depannya, menyiapkanlah anggaran-anggaran yang diperkirakan untuk keperluan ketika terjadi bencana banjir. Anggarannya pasti tidak sedikit ya guys, pasti banyak. Jadi Malaysia itu memang udah serius banget untuk menanggulangi bencana banjir ini. Dananya udah dipersiapkan jauh-jauh. Ketika diperlukan keluaran anggaran untuk menanggulangi banjir, itu dananya udah ada, persiapannya udah ada. Nah, anggaran Malaysia untuk bencana banjir tahun 2025 ini, NEDME, semacam BNPB milik Malaysia, sekitar 600 juta ringgit atau dalam rupiahnya 2,41 triliun rupiah. Perbaikan lereng ini sekitar 250 juta atau dirupiahkan 1 triliun. PBT dan Jabatan Pengairan dan Saliran, lembaga yang bertugas mengurus drainase ya,
sekitar 150 juta, pembersihan saluran pembuangan itu sekitar 50 juta ringgit Malaysia, yayasan pemerintahan itu sekitar 20 juta. Nah, dana ini udah dipersiapkan jauh-jauh untuk mempersiapkan bencana banjir. Kalau kita lihat di sini, ini nominal bukan nominal yang kecil, tapi nominal yang besar. Itu membuktikan pemerintah Malaysia itu serius untuk menghadapi bencana banjir gitu ya. Jadi ketika terjadi bencana banjir, mereka langsung gercep, cepat gitu kerjanya, karena dana yang dipersiapkan juga udah ada gitu untuk bantuan korban-korban bencana banjir gitu loh. Bergerak sebelum terlambat. Sebelum banjir besar terjadi, NADMA, pasukan pertahanan sipil Malaysia, kepolisian, pemadam kebakaran dan Dewan Kota telah merespon cepat. Mereka langsung melakukan evakuasi. Lebih dari 30.000 penduduk Malaysia langsung melakukan evakuasi ya guys. Pemerintah Malaysia juga langsung mengarahkan pompa permanen dan pompa tambahan untuk mempercepat drainase agar banjir cepat turun. Nah, kerjanya langsung turun, langsung cepat. Investasi dalam infrastruktur. Selain itu, pemerintah Malaysia telah membangun terowongan smart yang memiliki fungsi ganda, itu sebagai saluran air dan jalan raya nih, kayak terowongan bawah tanah gitu ya. Dalam keadaan normal, terowongan ini digunakan sebagai jalan tol, namun ancaman banjir muncul, jalur ini langsung dialihkan menjadi kanal air. Tuh ini guys, pemikirannya itu untuk ke depan banget gitu kan, untuk mencegah luapan air yang terlampau besar gitu. Bantuan tunai sebanyak RM1.000. Pada 1 Desember kemarin, pemerintah Malaysia menyalurkan bantuan senilai RM1.000 atau dirupiahkan 4,3 juta rupiah kepada setiap keluarga korban yang terdampak banjir. Pemerintah Malaysia sendiri telah merancang skema bantuan untuk bencana. Bantuan untuk korban yang terdampak itu RM1.000 atau 4,3 juta rupiah. Bantuan perbaikan rumah itu sekitar RM5.000 sampai RM15.000 atau 20 juta sampai 60 juta rupiah. Bantuan untuk keluarga korban tewas itu RM10.000 atau sekitar 40 juta rupiah. Bantuan keperluan sehari-hari itu sekitar 200 sampai 500 ringgit atau rupiahnya 800 sampai 2 juta rupiah. Dan udah teralokasikan nih guys dananya, udah dipersiapkan oleh kerajaannya, bantuan tunai. Nah, ini yang aku bilang tadi, ada salah satu yang buat aku ini keren banget sih. Malaysia keren banget memikirkan hal ini guys. Surut cepat warga bisa pulang. Saat ini jumlah pengungsi di Malaysia telah berkurang sekitar 12.000 orang dari sebelumnya 30.000 orang. Para pengungsi tersebut telah kembali ke rumah mereka seiring dengan surutnya banjir dan membaiknya situasi. Ini yang aku maksud tadi guys. Kebanyakan yang aku lihat itu ya, itu menggunakan tenda yang ukurannya besar, terus bisa muat untuk banyak orang. Ada yang memang yang dicampur, ada yang memang dipisahkan. Misal perempuan aja, laki-laki saja. Tapi juga terkadang sedikitnya ketersediaan tenda itu ada yang dicampur baur gitu antara laki-laki dan perempuan. Tapi kadang kalau dipikir-pikir itu kan perempuan itu auratnya dijaga banget itu kan. Tapi nggak tahu lah kayak mana ininya guys. Karena kan darurat bencana gitu ya. Mungkin karena keterbatasan bantuan dan tenda juga yang tidak cukup memadai, sehingga mengharuskan satu tenda yang besar itu dikumpuli dengan perempuan dan laki-laki gitu. Salut banget Malaysia itu, mereka ini ya kayak apa ya aku bilang, kayak dipisahin gitu guys, antara yang muhrim, yang bukan muhrim gitu kan. Kalau kayak gini mungkin mereka satu tenda itu khusus untuk satu keluarga gitu ya kan. Kalau satu keluarga itu kan muhrim gitu kan, ataupun mungkin satu tenda ini, beberapa tenda ini yang memang khusus yang muhrim saja guys. Misal perempuan, laki-laki gitu. Boleh komen aja di bawah teman-teman yang ada di Malaysia, biasanya tenda yang kayak gini, satu tenda itu untuk satu keluarga ataupun sesama muhrim aja. Cuacanya sama, sawitnya sama banyaknya, tapi korbannya sedikit. Jadi salahnya di mana ya? Bagus banget pengungsiannya, ada hijab per keluarga. Coba kita baca lagi berita dari detik.com. Puluhan ribuan Malaysia mengungsi akibat banjir teruk. Puluhan ribu warga Malaysia mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Jumlah pengungsi bencana banjir di Malaysia tercatat 99.823 orang. Tenda itu kayak banyak banget, bukan tenda yang ukuran besar, tapi tendanya itu kayak
tenda per keluarga gitu, satu keluarga satu tenda, satu keluarga satu tenda gitu. Kalau aku bisa bilang dan lihat di video ini, mereka juga memikirkan aurat perempuan, kan nggak mungkin juga kan perempuan disatukan dengan yang bukan muhrimnya gitu. Mungkin aku juga kurang paham. Bagi teman-teman yang ada di Malaysia boleh komen aja di bawah. Nah kayak gini nih tuh, mungkin laki-laki per laki-laki atau satu keluarga gitu, satu tenda ini kayaknya satu keluarga deh ya, aurat perempuan tuh juga masih terjaga lah gitu. Keren banget sih, maksudnya kayak pemerintah Malaysia itu memikirkan banget untuk pertama mungkin keselesaan rakyatnya ya yang terdapat banjir, gercep banget untuk membangun tenda yang seperti ini gitu. Tenda yang kayak gini pasti memerlukan yang banyak juga gitu kan, dibanding tenda yang besar yang bisa menampung banyak orang. Tapi pemerintah Malaysia lebih mementingkan keselesaan yang terdampak banjir. Terus yang kedua memikirkan, mungkin ya ini hanya pendapat aku saja, memikirkan untuk satu tempat itu hanya dikhususkan untuk yang muhrim saja gitu, misal satu keluarga. Memikirkan untuk hal yang kayak gitu loh. Contohnya kayak di Malaysia kan nggak ada tuh Gojek yang membawa penumpang yang bukan muhrim gitu. Menurut aku itu cara Malaysia untuk menjaga rakyatnya meskipun terdampak banjir, tapi Malaysia tidak menyatukan dengan yang bukan muhrim gitu. Itu yang aku salutkan sih dengan tenda-tenda kecil seperti ini per satu keluarga gitu kan. Gak usah kepikiran gitu ya. Biasanya kan cuman langsung satu tenda yang besar gitu kan, dikumpulin lah di sana gitu. Tapi Malaysia enggak, mereka memberikan tenda per masing-masing keluarga gitu untuk keselesaan korban banjir juga. Keren banget sih. Good job. Untuk video kali ini bagaimana tanggapan dari teman-teman semua, boleh komen di bawah. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka semua video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.